Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah di masa pra-Islam. Terdapat sebuah negeri bernama Jawirdan atau Jawurdan. Bani Israel tinggal di sana dengan populasi yang sangat besar. Ada yang berkata jumlah mereka 4.000 atau 8.000 orang. Namun ada pula yang menuturkan jumlahnya mencapai 30.000 atau 40.000 orang. Suatu hari, wabah taun melanda negeri tersebut. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti penduduk negeri. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat takut mati hingga setiap penduduknya berkemas meninggalkan desa. Mereka lari menghindari wabah dengan keyakinan dapat lari pula dari kematian. Puluhan ribu orang Bani Israel itu pun bereksodus meninggalkan Jawirdan. Mereka pindah ke suatu tempat di dataran rendah yang diyakini aman dari wabah taun. Mereka bersukacita dengan negeri baru yang akan mereka tempati. Dengan sombong mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup dengan usia yang sangat lama. Namun Allah lah Sang Maha Kuasa dan yang Maha Mematikan. Rabb Ta'ala mengutus dua malaikat ke dataran rendah negeri baru warga Jawirdan. Salah satu malaikat berada di atas lembah dekat negeri tersebut. Adapun satu malaikat lain menuju bawahnya. Serentak kedua malaikat meneriakkan sebuah pekikan, lalu matilah seluruh Bani Israel di negeri tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Semuanya tergeletak menjadi mayat. Bergelimpangan, tak ada yang mengurus. Waktu berlalu, tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Mayat-mayat penduduknya terkubur dengan sendirinya. Mereka membusuk dan tersisa belulang saja. Tulang satu dengan tulang lainnya pun tercerai-berai. Bahkan andai ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan rangka puluhan ribu mayat Bani Israel yang amat berantakan itu. Hingga kemudian, dengan takdir Allah, seorang nabi melewati bekas negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu dari 25 nabi yang dikenal. Namun sang nabi merupakan salah satu manusia pilihan Allah. Sebagian pendapat, nama nabi tersebut adalah Hizkil. Nabi Hizkil tengah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati kelak di hari akhir. Ia sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Nabi Hizkil pun kemudian berdoa agar Allah menunjukkannya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tidak lagi tersisa, kecuali tulang yang telah membusuk. Allah kemudian bangkitkan kembali warga Jawirdan yang telah musnah. Tulang belulang mereka yang tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna. Lalu tulang-tulang tersebut terbungkus kembali dengan daging, otot, dan kulit. Kembali pula satu persatu anggota tubuh mereka. Kemudian ruh-ruh mereka. Puluhan ribu Bani Israel itu pun hidup kembali setelah puluhan tahun dimusnahkan. Nabi Hizkil menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan kedua matanya. Sementara penduduk Jawirdan yang bangkit dari kubur merasa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Maha suci Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ucap mereka. Kisah menakjubkan tersebut dicantumkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengisahkannya saat menjelaskan ayat Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Dari kisah tersebut banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya tentang sikap bergantung hanya kepada Allah. Bani Israel ingin menghindari takdir kematian dan menginginkan usia yang panjang. Tak bergantung hanya kepada Allah. Mereka pun berpendapat bahwa pergi merupakan cara yang tepat menghindari wabah. Namun siapa sangka, yang mereka lakukan justru mendekatkan diri kepada kematian. Hikmah lain dari kisah tersebut yakni tentang bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan manusia baik ruh maupun jasadnya. Dengan cara yang sama, Allah akan membangkitkan seluruh manusia kelak di hari berbangkit. Sesungguhnya,
Bagi Allah sangatlah mudah melakukannya. Selain itu, tentang takdir kematian juga menjadi hikmah berharga dari kisah tersebut. Sesungguhnya setiap orang tidak dapat menghindari kematian maupun mendahulukannya. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi perang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran ayat 168. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.